Kosong. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Yang mana tidak bisa. Minta oh iya. Itu Mbak dia lah motong. Mbak iringin aku, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Haji Rustam Dermawan SPD MSI, yang kami hormati Bapak Pengawas Ardi Liansyah MPD, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Nurul Ilmi Bapak Muhammad Salman Al-Farizi Sarjana Filsafat Ilmu Magister Pendidikan, dan yang saya hormati Dewan Guru beserta staf karyawan SMA Nurul Ilmi. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita sekarang sedang menghadiri acara observasi penilaian kinerja Kepala Sekolah SMA Nurul Ilmi Kabupaten Banyuasin. Untuk itu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafal basmalah. Untuk acara yang pertama ini, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari pengawas kepada Bapak Haji Rustam Dermawan Sarjana Pendidikan Magister Sains. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan sahabat-sahabat sekalian yang sedang menghadiri acara yang hormati Bapak Kepala SMA Nurul Ilmi Kabupaten Banyuasin, Bapak Dasar Pengawas, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan tata usaha SMA Nurul Ilmi. Alhamdulillah kami dari pengawas Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten Batang hari ini hadir dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah, dan pada hari ini Kamis 29 30 Mei. Kamis tanggal 30 Mei 2024 mendapat giliran SMA Nurul Ilmi Kabupaten Banyuasin. Bapak Ibu yang hormati Bapak Kepala Sekolah, selama ini Kepala Sekolah menilai guru, dan guru itu mendapat nilai sesuai dengan apa yang diobservasi oleh Kepala Sekolah. Pada gilirannya kami Pengawas Dinas Provinsi Sumatera Selatan akan menilai kinerja Kepala Sekolah. Dan untuk itu, dengan hormati Bapak Kepala Sekolah Salman Al-Farizi, dipersilakan untuk memaparkan atau presentasi sesuai dengan yang dipilih dalam indikator program sekolah. Para Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini Ibu Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Haji Rustam Dermawan SPDMSI, Bapak Ardi Liansyah MPD selaku pengawas. Alhamdulillah, dan tentu saja Bapak Ibu semua, guru SMA, guru ini, serta staf. Pada hari ini, tepatan hari Kamis 30 Mei 2024,
dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Di sini saya sebagai kepala sekolah akan melaporkan yaitu sosialisasi visi misi sekolah SMA ini. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka sebuah senjata yaitu nilai kinerja kepala sekolah melalui PNS. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan memaparkan beberapa slide yang akan kita diskusikan dan juga nanti saya minta kepada seluruh guru yang hadir di sini untuk membuat pertanyaan dan juga sedikit diskusi tentang apa yang saya sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai slide pertama. Di slide pertama ini kita langsung kepada rapor pendidikan tahun 2024. Karena basis data kita itu adalah rapor pendidikan. Jadi referensi kita yang paling utama itu bukan dari kinerja kepala sekolah, tapi yang dilihat itu rapor pendidikan yang baru rilis di tahun 2024. Nah, di sini yang dapat kita pelajari dalam rapor pendidikan 2024 ini adalah rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Selain menjadi sebuah sumber data, maka yang kita akan lakukan adalah identifikasi, referensi, dan benar. Secara sekilas, Bapak Ibu bisa lihat hasil dari rapor pendidikan SMA ini. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah ada sedikit peningkatan, ya, dan juga ada sedikit penurunan. Tapi paling tidak dari hasil rapor pendidikan ini kita dapat melihat beberapa poin, yaitu poin yang berwarna kuning, berwarna hijau. Ada penurunan secara signifikan, ada juga kenaikan secara signifikan. Akan secara detail yang kita bahas di forum yang lain. Dan paling tidak menjadi akhir kita dalam perencanaan ke depan. Untuk ke slide yang kedua. Bapak Ibu guru, pengawas, yang perlu Bapak Ibu ketahui, visi bukanlah cita-cita pribadi saya sebagai kepala sekolah atau sebagian pihak atau yayasan semata, tapi melainkan cita-cita bersama warga sekolah. Oleh karena itu, dalam penyusunan perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan stakeholder dan lain sebagainya. Warga sekolah, guru, wali murid, siswa, pengawas, pembina yayasan, itu selalu dilibatkan dalam rangka untuk menyusun visi-visi yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Jadi ini bukan visi pribadi, bukan cita-cita pribadi. Kemudian walaupun kita membuat visi-misi itu secara bombastis katakanlah gitu, tapi ini bukan sebuah mimpi, bukan sebuah hayalan. Ini bisa menjadi sebuah rasionalitas asalkan kita dapat melaksanakannya secara kolaboratif, secara kerjasama antar semua stakeholder, baik itu dari yayasan, pengawas pembina, internal kita di Bapak Ibu semua. Jadi ini bukan sebuah mimpi yang besar, tapi bisa kita realisasikan. Kemudian visi misi, walaupun kita membuat sebuah mimpi, tapi kita juga harus realistis. Artinya harus sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan sekolah. Apa kebutuhan, apa karakteristik sekolah? Itu karena setiap sekolah itu punya karakteristik yang berbeda. Bisa jadi antara sekolah satu dan sekolah yang berbeda. Nah, saya berikutnya, ini situasi dan tantangan yang akan kita hadapi. Kebanyakan visi misi kurang relevan, ya. Ini yang perlu kita revisi kembali. Sudah jadi bahan bacaan, padahal penting sekali untuk mereview kembali visi misi yang sudah kita susun di awal pembelajaran. Dan bukan hal yang tabu kita merubah atau merevisi visi misi. Jadi bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang tabu, ya. Jadi kita sesuaikan atau kita relevansikan dengan kebutuhan dan kondisi kekinian. Yang kedua adalah visi misi sekolah belum dipahami secara utuh oleh warga sekolah. Ini tantangan bagi kita semua. Jangankan kita sebagai guru, mungkin orang tua siswa pun tidak pernah membaca visi misi yang sudah ditempel di ruang SMA yang besarnya mungkin 3 kali lipat di gedung SMA. Itu hanya dijadikan hiasan, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami atau menjadi bahan perenungan. Itu tantangan. Selanjutnya, aksi nyata yang akan kita lakukan adalah refleksi dan evaluasi visi misi, menganalisis karakteristik dan kebutuhan dari sekolah, kemudian kita menyusun visi misi
kemudian mensosialisasikannya visi misi tersebut, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan visi misi yang sudah disusun oleh kita sama-sama. Visi misi yang sudah kita programkan di tahun 2023, 2023 dan 2024. Ya, ini sudah tertempel di ilmu SMA, tinggal dibaca, tinggal bagaimana cara kita implementasikannya ke dalam pembelajaran dan dalam lingkungan sekolah. Baik, saya tidak akan menjelaskan secara detail, yang pasti ini sudah kita baca dan sudah kita sosialisasikan di warga sekolah, tapi mungkin beberapa warga sekolah atau siswa yang bisa memahami bisnis. Lanjut. Ya, memudahkan kita untuk melangkah mencapai cita-cita bersama. Setiap warga sekolah harus menjadi paham strategi dan peran masing-masing dalam mencapai visi misi sekolah tersebut. Ternyata SMA Nurul Ilmi menjelaskan dan mengaktualisasikan visi misinya sesuai dengan apa yang mereka sudah rencanakan, dan terbukti anak saya yang selama ini katakanlah misalnya tidak pernah sholat duha, dia sholat duha. Dia sholatnya sebelumnya tidak pernah sholat berjamaah atau 5 waktu, ternyata setelah di sekolah SMA Nurul Ilmi dia sholat 5 waktu. Artinya antara visi misi dan fakta nyatanya itu punya relevansi. Baik, itu refleksi kita bersama. Selanjutnya, nah ini kita akan membuat umpan balik. Saya sudah menyiapkan file Jamboard, silakan diisi ya, sambil Bapak Ibu berdiskusi nanti, silakan isi, nanti kita akan tampilkan juga file Jamboardnya. Kemudian ini saya kira cukup apa yang pemaparan atau sosialisasi yang saya sampaikan. Nanti tiba pada saatnya kita akan berdiskusi dan membuka ruang pertanyaan lah kepada Pak Ibu Guru, dan juga kritik dan sarannya terkait visi misi yang sudah kita jalankan selama ini. Baik, saya serahkan dulu ke moderator ya, ke MC ya. Baik, itu saja. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk yang mau bertanya seputar apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Salman tadi, saya persilakan. Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Chandra Fitriyasa. Saya ingin bertanya kepada Pak sekolah SMA. Tadi sudah digambarkan visi atau katanya yang berkaitan dengan visi dan misi. Saya mau tanya, apakah visi dan misi untuk tahun nanti ke depan ajaran baru itu mengalami perubahan atau tetap menjalankan visi-visi yang sama? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kiai Ustazah Sendiri Islam. Saya ingin bertanya Pak kepada Pak Salman selaku Kepala SMA Nurul Ilmi. Dalam hasil nilai rapor pendidikan kita tadi Pak, itu ada di kemampuan numerasi dan kualitas pembelajaran yang ibaratnya nilainya belum baik nih. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana visi misi kita ke depan, khususnya saya dan kami sebagai pendidik, untuk bisa membantu solusi dari Bapak dalam mewujudkan kemampuan numerasi murid dan kualitas pembelajaran yang bisa mendapatkan nilai baik sesuai dengan visi misi kita di SMA Nurul Ilmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra Fitriyansa, super sekali pertanyaannya dengan Bu Lia Laili Rosada. Baik. Tadi pertanyaan di awal disampaikan oleh Pak Chandra tadi terkait apakah perlu kita merubah visi misi di tahun 2024. Baik, saya langsung jawab pertanyaan Pak Chandra dulu. Pak Chandra, tadi saya sudah menjelaskan tentang aksi nyata yang akan kita lakukan di tahun depan, atau bukan nggak harus tahun depan, kapanpun sebenarnya, ya. Tapi paling tidak momentumnya pada saat tahun ajaran baru.
Yang jawaban paling singkat adalah kita perlu merevisi visi misi, tapi tetap saja melakukan beberapa langkah-langkah. Jadi tidak hanya sekedar merubah tek enggak, tapi perlu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita adakan refleksi dulu, ya. Yang kedua, kita analisis karakteristik kebutuhan siswa, guru dan lain sebagainya. Kebutuhan warga sekolah juga kita baca lagi, kita analisis lagi. Baru setelah itu kita susun visi misi sekolah dan kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada guru, kepada wali siswa, wali murid, warga sekitar. Kemudian yang tidak kalah penting dan poin yang paling penting adalah kita implementasikan visi misi yang sudah kita susun. Jadi perlu kita revisi dan akan kita tak menjadi perubahan. Baik, pertanyaan yang kedua, Ibu Lia Laini Rosada, super sekali pertanyaannya. Saya menyampaikan di awal bahwasanya rapor pendidikan adalah sumber data perencanaan paling utama. Ya, di sini dapat kita lihat ada nilai yang sedang, yaitu numerasi, kemudian kualitas pembelajaran, yang mana terjadi penurunan yang cukup signifikan, kemudian ada kenaikan walaupun belum memenuhi target. Nah, kalau berdasarkan data rapor pendidikan ini, maka poin-poin yang kurang ini itu menjadi prioritas kita di dalam penyusunan dan perencanaan visi misi. Contoh misalnya, numerasi, ternyata selama ini siswa SMA Nurul Ilmi numerasinya kurang. Ya, lalu apa langkah yang akan kita lakukan? Apakah kita perlu melakukan pelatihan guru, ataukah kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama guru matematika, ya, agar meningkat numerasi anak di tahun depan. Kemudian juga di sini kualitas pembelajaran menurun, berarti ini menurunnya sangat tajam. Artinya di tahun depan ini menjadi prioritas kita. Perlu kita perbaiki. Apa yang menjadi kekurangan kita selama ini? Apakah guru mengajarnya kurang fokus, kurang dinamis, kurang kreatif? Ini menjadi tugas kita, tugas kepala sekolah tentunya, untuk merubah dan juga memperbaiki agar kualitas pembelajaran itu semakin meningkat. Maka ini adalah bagian dari aksi nyata yang saya sampaikan di awal, yaitu adalah refleksi dan evaluasi visi misi. Bagi oleh itu informasi Bapak Kepala Sekolah, Pak Salman sudah memaparkan tentang visi dan misi berdasarkan dari hasil rapor pendidikan tahun 2024. Beberapa visi dan misi itu adalah karena untuk program dan perencanaan sekolah di tahun ajaran baru. Mulai dari pertanyaan tadi sudah dijawab, Pak Chandra dan Nadia menyampaikan itu. Apapun yang disampaikan tadi kami sudah menonton dan melihat langsung bahwa program itu sepertinya sudah berjalan, Pak Salman. Mudah-mudahan program yang dilihat dari segi visi dan misi berdasarkan rapor pendidikan tahun 2024 itu nanti akan dilaksanakan secara bertahap, dan mudah-mudahan tahun depan rapor pendidikan kita khususnya SMA Nurul ini akan lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, sekaligus kami mohon pamit karena kami harus ke sekolah lain pada hari ini yang sama. Kurang mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi dan refleksi dari pengawas tadi, maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan hamdalah. Saya selaku MC memohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang malam Kami itu cuma 5 Pak, semua yang dilakukan masuk lalu. Dari sosok lagi.